tahun merantau menjadi labuhan hidup, tak bayang kampung tanpa bermain masuk dunia. Rindu menahun menyesal diri, siang malam semakin larut, mendayu badan pulang ke kampung mendenai cinta, mendayu badan pulang ke kampung mendenai cinta. Makan kepiting bersaus tiram, kepiting dicari di kolam bayau. UIN Mahmud Yunus, Kampus Sains Islam, Refleksi Surau Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Maya Sri Rahayu dan rekan saya Izhar Hasan, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 222011023. Baik teman-teman, kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan pembahasan tentang kurikulum dan pembelajaran dengan mata kuliah Desain Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Asmindri SAG MPD. Kurikulum dan pembelajaran adalah dua sistem yang berbeda, namun saling terkait satu sama lain secara terus-menerus dalam suatu siklus. Dengan kata lain, kurikulum dapat mempengaruhi pembelajaran atau sebaliknya, pembelajaran dapat mempengaruhi kurikulum. Sekarang kita masuk tentang konsep kurikulum dan pembelajaran. Apa itu konsep kurikulum? Konsep kurikulum meliputi substansi yang dipandang secara rencana pembelajaran bagi siswa atau seperangkat tujuan yang ingin dicapai, yang merupakan suatu sistem dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ada pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, pendapat dari Dr. Nana Sujana, kemudian Hamid Hasan, ahli Taba, dan Murai Print. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, menurut Dr. Nana Sujana, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana. Pendapat ahli lainnya yaitu dari Hamid Hasan, berpendapat bahwa konsep kurikulum bisa ditinjau dari 4 sudut, yakni berkaitan sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian. Kedua, sebagai suatu rencana tertulis, yaitu sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide di dalamnya berisi tujuan, bahan ajar, aktivitas belajar, alat-alat atau media, dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sebagai suatu kegiatan, merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai rencana tertulis, yakni dalam bentuk praktek pembelajaran. Yang keempat, sebagai suatu hasil, yaitu konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan melalui ketercapaian tujuan kurikulum terhadap peserta didik. Hilda Taba berpendapat kurikulum dianggap sebagai a plan of learning, yang artinya kurikulum merupakan suatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh peserta didik. Sementara Murai Print berpendapat kurikulum sebagai semua ruang pembelajaran terencana yang diberikan kepada siswa oleh lembaga pendidikan dan pengalaman yang dinikmati oleh siswa saat kurikulum itu diterapkan. Kurikulum
Fungsi kurikulum bagi peserta didik memiliki fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Kurikulum juga berperan sebagai peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis, dan evaluatif. Yang dimaksud sebagai peranan konservatif adalah menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisi nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Kemudian sebagai peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kemudian sebagai peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Selanjutnya peran kritis dan evaluatif. Peran ini dilatar belakangi oleh adanya budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Menekankan kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Selanjutnya tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses untuk menyusun atau merencanakan komponen-komponen kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi sekolah dalam pengembangannya melalui proses validasi, implementasi, dan evaluasi menurut Humaidah. Adapun prinsip dasar pengembangan kurikulum berdasarkan pendapat Derajat tahun 2016 diantaranya prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kesinambungan, dan prinsip fleksibilitas. Dalam suatu kurikulum ada komponen-komponen pendukung. Pertama, komponen tujuan, komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Kita lanjut pembahasan berikutnya tentang pengertian desain Selanjutnya pembahasan tentang desain pembelajaran. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang pengertian tentang desain pembelajaran. Dari Humarius, suatu proses yang sistematis dalam usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran yang efektif. Kemudian pendapat Colbert dan Bartnell, desain pembelajaran merupakan sekumpulan proses dan cara untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan Reagan juga mengungkapkan pengertian tentang desain pembelajaran. Desain pembelajaran bukan sekedar tentang membuat kegiatan pembelajaran, akan tetapi desain pembelajaran adalah tentang analisis secara sistematis masalah kinerja manusia, mengidentifikasi akar penyebab dari masalah tersebut, mempertimbangkan berbagai bentuk solusi untuk masalah tersebut, dan mengimplementasikan solusi tersebut yang dirancang untuk meminimalisir konsekuensi yang tidak diharapkan dari kegiatan perbaikan tersebut. Sementara Suparman berpendapat desain pembelajaran sebagai suatu proses, yaitu proses yang sistematis dalam mencapai tujuan instruksional secara efektif dan efisien melalui pengidentifikasian masalah, pengembangan strategi dan bahan instruksional, serta pengevaluasian terhadap strategi dan bahan instruksional tersebut untuk menemukan hal-hal yang harus direvisi. Adapun tahapan desain pembelajaran yaitu tahapan analisis dan perumusan kerangka konseptual rancangan,
tahapan perencanaan pengembangan, dan tahapan evaluasi sumatif. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Pak Izhar Hasan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita masuk ke bagian kedua, analisa korelasional kurikulum dan pembelajaran. Secara umum, kurikulum merupakan suatu program, rencana, dan isi pelajaran. Di sisi lain, pembelajaran dapat dicirikan sebagai metode, tindakan belajar mengajar, dan presentasi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke keterkaitan kurikulum dan pembelajaran menurut ahli. Di sini ada 3 yang kami paparkan. Yang pertama, menurut McDonald dan Lipper 1965. Yang kedua, Opan dan Becker 1970. Kemudian yang ketiga, Oliva 1992. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, menurut McDonald dan Lipper menguraikan bahwa yang termasuk kegiatan kurikulum adalah memproduksi rencana kegiatan, sedangkan pembelajaran adalah kegiatan pelaksanaan rencana tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Opan dan Becker, mengusulkan bahwa kurikulum adalah tujuan akhir dari program pembelajaran yang direncanakan oleh sekolah, sedangkan pembelajaran adalah cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, menurut Oliva, menganjurkan agar dalam menafsirkan model hubungan siklus antara kurikulum dan pembelajaran perlu diingat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, antara kurikulum dan pembelajaran terdapat hubungan yang sangat erat, tetapi masing-masing merupakan subsistem yang berbeda. Yang kedua, sifat dan kurikulum dan pembelajaran adalah interlocking dan interdependent. Kemudian yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran mungkin saja dianalisis dan diteliti sebagai 2 hal yang terpisah, tetapi masing-masing tidak dapat berfungsi sendiri. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan bahas korelasi kurikulum dan pembelajaran menurut Oliva 1992. Di sini ada dijabarkan 4. Yang pertama ada model dualistis. Kemudian yang kedua model berkaitan. Yang ketiga model konsentris. Yang keempat model siklus. Yang pertama akan kita bahas nih Bapak Ibu, model dualistis. Jadi analisanya seperti berikut. Pada model ini, kurikulum dan pengajaran terpisah. Keduanya tidak bertemu. Kurikulum yang seharusnya menjadi input dalam menata sistem pengajaran tidak tampak. Demikian juga pengajaran yang semestinya memberikan balikan dalam proses penyempurnaan kurikulum tidak terjadi. Karena kurikulum dan pengajaran berjalan sendiri. Kelebihan dari model ini adalah dengan adanya pemisahan pada model dualistis ini, kurikulum dan pembelajaran dapat lebih leluasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kekurangan dari model ini terdapat pemisahan kurikulum dan pembelajaran. Dengan demikian, tentu tidak akan ada kesamaan dan keseiringan laju kurikulum dan pembelajaran, sehingga tentu program pembelajaran dan prakteknya akan berlainan. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke model kedua, ini model berkaitan. Analisa pada model ini, kurikulum dan pembelajaran memiliki posisi yang sama. Keduanya saling mempengaruhi. Pemisahan dari keduanya dianggap akan membahayakan. Keberhasilan pembelajaran dianggap dipengaruhi oleh perencanaan kurikulum yang baik. Sebaliknya, perencanaan kurikulum yang baik harus mempertimbangkan pembelajarannya. Kelebihan model ini mengaitkan kurikulum dan pembelajaran, memandang antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Hal ini tentu membuat proses pendidikan menjadi selaras, di mana program dan praktek pembelajaran menjadi saling terkait dan mempengaruhi. Kekurangan dengan model ini
dikhawatirkan akan adanya proses pendidikan yang kaku. Artinya, pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran dipaksakan untuk selaras, sehingga pembuat kurikulum tidak dengan leluasa mengembangkan kurikulumnya. Dan pelaksana pembelajaran terlalu berfokus pada program yang ditulis dalam dokumen kurikulum. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke model yang ketiga, yaitu model konsentris. Analisa dari model ini adalah kurikulum dan pengajaran memiliki hubungan dengan kemungkinan kurikulum bagian dari pengajaran atau pengajaran bagian dari kurikulum. Pada model ini, banyak ahli berpendapat bahwa kurikulum lebih dominan dan pembelajaran sebagai subordinatnya. Sementara para ahli yang lain mengatakan bahwa pembelajaran lebih dominan dan kurikulum sebagai subordinatnya. Dengan adanya lingkup besar dan kecil, dominan dan subordinat dari kurikulum dan pembelajaran ini memberikan batasan lingkup kajian masing-masing, terlepas dari kurikulum atau pembelajaran yang menjadi dominan, namun keduanya akan bergerak sesuai dengan wilayah cakupannya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk model siklus. Analisa dari model siklus ini menggambarkan hubungan timbal balik antara kurikulum dan pengajaran. Keduanya dianggap saling mempengaruhi. Segala yang ditentukan dalam kurikulum akan menjadi dasar dalam proses pelaksanaan pengajaran. Sebaliknya, yang terjadi dalam pengajaran dapat mempengaruhi keputusan kurikulum selanjutnya. Dalam model ini, hubungan keduanya sangat erat meski kedudukannya terpisah, yang berarti dalam analisis juga terpisah. Jadi, korelasi kurikulum dan pembelajaran adalah kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat. Kurikulum berhubungan dengan isi ataupun materi yang harus dipelajari, sedangkan pembelajaran berkaitan dengan bagaimana cara mempelajarinya. Tanpa kurikulum sebagai rencana, maka pembelajaran tidak akan efektif. Demikian juga sebaliknya. Tanpa pembelajaran sebagai implementasi sebuah rencana, maka kurikulum tidak akan memiliki arti apa-apa. Demikian penjelasan kami dari kelompok 8. Terima kasih. Demikian paparan kami dari kelompok 8. Ingat ya, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Dharmasraya membeli sate, pulangnya membawa gorengan. Belajar DPPK bersama Dr. Asmendri MPD sungguh seru dan mengesankan.